Guru yang terhormat, selamat pagi. Nama saya Orvan Nanang Sumule. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Mapi dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada Universitas Cendrawasih. Nomor mahasiswa saya 2022 01615 6208. Nomor UKG saya 2015 0277 6801. Pada kesempatan ini saya akan mengambil materi ikatan kimia tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar pelajaran kimia ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita semua berdoa. Dan yang memimpin doa kita hari ini siapa? Juan. Oke, ya silakan Juan berdiri pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar hari ini, Ibu cek dulu ya kehadiran kita hari ini. Martinus Yosef, Muhammad Rifai, Muhammad Gilang, Stanley, Anang Priyana, Ananda Juan, Nina Aprilia Lasa, Grace Brigita Papang, Gigi. Nah, hadir ya. Oke, semuanya siapkan buku kalian dan alat-alat yang kalian butuhkan hari ini. Oke, kemarin waktu Ibu kasih kalian di QA group, kemarin ada Ibu kasih materi ya. Semua sudah baca? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tes ya. Ibu akan memberikan tes hari ini. Saya bisa lihat ya, lihat soalnya. Jadi yang pertama, apa yang disebut dengan ikatan kimia. Terus nomor 2, apa yang dimaksud dengan ikatan ion. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Oke, coba kerjakan ya. Ayo, silakan kerjakan. Oke, kita hari ini ya Ibu mengambil kompetensi dasar tentang membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, ikatan logam serta kaitan dengan sifat zat. Itu kompetensi dasarnya. Terus indikatornya menjelaskan tentang
kestabilan unsur serta struktur Lewis dari suatu atom, mengemukakan proses pembentukan ikatan ion, menyimpulkan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini, ranah efektifnya itu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan sikap rajin berdoa dengan serius. Terus kedua, melalui kegiatan diskusi di kelas, peserta didik dapat membangun perilaku percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya secara lancar. Nomor 3, melalui kegiatan diskusi di kelas, peserta didik dapat menunjukkan perilaku kerjasama, toleran, cinta damai, dan peduli lingkungan, serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan ranah kognitifnya yang pertama, dengan melakukan pengamatan gambar, peserta didik dapat menjelaskan tentang kestabilan unsur serta struktur Lewis dari suatu atom. Nomor 2, dengan melakukan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengemukakan proses pembentukan ikatan ion. Nomor 3, dengan melakukan pengamatan gambar, peserta didik dapat menyimpulkan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen polar, non-polar, dan ikatan logam. Terus ranah C, ranah psikomotorik dengan psikomotor ya, ranah psikomotor dengan melakukan pengamatan gambar, peserta didik merancang percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat. Nomor 2, setelah mengidentifikasi gambar, peserta didik dapat mampu mempresentasikan hasil percobaan sederhana untuk menentukan sifat kepolaran pada senyawa kovalen dengan bahan-bahan yang ada. Oke, maka ini pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sesuai langkah yang pertama kita sudah melakukan tes awal. Terus yang kedua, kita akan melakukan refleksi tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita pelajari tentang apa? Tentang apa? Ya, konfigurasi elektron. Oke, yang ketiga, menyimak video. Dan yang keempat, berdiskusi kelompok. Yang kelima, kegiatan akhir, peserta membuat kesimpulan. Nanti kalian membuat kesimpulan ya. Dan yang terakhir, peserta mampu menyampaikan manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran. Oke, gambar apa ini? Garang. Ya. Oke, sebelumnya ya ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya yang pembelajaran sebelumnya ya. Ibu mau bertanya sebelumnya. Apa itu konfigurasi elektron? Apa itu konfigurasi elektron? Siapa yang bisa jawab? Konfigurasi elektron apa? Ya. Konfigurasi elektron adalah susunan penyebaran elektron pada suatu atom. Ya, susunan elektron apa? Susunan penyebaran elektron pada suatu atom. Oke. Ya, ibu bertanya lagi, apa nomor atom dari Na? Ya. 11 Na dengan 2 Coba. Nomor atom Na berapa? 11. Siapa yang bisa Siapa yang bisa ini kah? Bisa tulis konfigurasi elektronnya. Oke. Sekarang Cl berapa nomor atomnya? 17. Bisa buat konfigurasi elektronnya? Oke. Nah, ini ya tentang konfigurasi. Oke. Ya, ini jadi Na itu 11, yaitu 2, 8,
1. C itu 17, 28, 7 konfigurasi. Nah, nanti kita akan menyimak rumus kimia rumus senyawa garam. Oke, NaCl. Nah, mari kita mempelajari lanjut mengapa NaCl itu bisa berikatan, bisa membentuk suatu senyawa menjadi NaCl ya, dari materi ikatan kimia ini. Kalian akan menyimak video pembelajaran tentang materi ikatan kimia. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Fani, dalam channel Kamfirman Kimia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuannya teknologi rekayasa. Oke, ngomong soal ikatan kimia ini kita patut belajar amat sangat banyak sekali dari khususnya dari atom ya. Oke, simak baik-baik video berikut. Materi yang kita pelajari dalam ikatan kimia itu ada, pertama jelas kita akan belajar aturan oktet dan lambang garis. Ini menyangkut dengan kestabilan geometri molekulnya, nanti akan terpisah sendiri, lalu kita akan loncat ke kepolaran senyawa, berkaitan molekul dan sifat senyawa. Nah, ini adalah belajar cinta dan kasih, maka belajarlah dari atom. Kok bisa seperti itu ya? Ternyata ternyata sebelumnya atau di video sebelumnya bahwa di atom itu mesti dalam bentuk senyawa, NaCl garam, konfigurasinya 8 seperti ini, akan berusaha menjadi seperti gas. Kalau kedua itu biasanya khusus untuk hidrogen gitu ya. Nah, contohnya kok bisa ada Na jadinya Na plus dengan melepas elektron, kemudian kalau Cl jadi ini memang menyesuaikan konfigurasi elektronnya. Kalau memang konfigurasi elektronnya di situ 1 ya berarti dia plus 1, 2 berarti dia plus 2, dan seterusnya. Dan menjadi lebih stabil, artinya dia bersedekah ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, bagaimana cara menggambarkan lambang Lewis atau struktur Lewis? Jadi yang awal tadi titiknya 1, ini yang awal tadi 11. Untuk ikatan kimia yang akan kita pelajari nanti ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Elektron yang selalu menstabilkan inti atom. Nah, ini prinsip kehidupan yang dimana kita harus hidup berimbang. Jadi jangan sampai kalau ingin stabil maka bentuklah ikatan. Kalau nggak beringkatan ya nggak stabil. Makanya ini juga diajarkan bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Kita harus bisa saling berbagi kepada orang lain. Artinya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, termasuk atom. Ikatan ion adalah gaya tarik menarik antara ion yang berbeda muatan. Sedangkan logam dia atom yang kekurangan elektron untuk menjadi stabil, maka dia cenderung menerima elektron. Cl-nya menjadi 2 Cl ini karena menerima 1, menerima 1. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan, ikatan kovalen pun gotong royongnya atau sumbangannya atau iurannya itu ternyata juga berbeda. Misalnya pembentukan CH4. Ini misalnya C elektronnya ada 4, hidrogennya ada C-nya elektronnya ada 4, hidrogen juga ada 4. Carilah pasangan yang lain yang sama-sama kekurangan untuk saling bahu-membahu untuk bisa membentuk sesuatu yang lebih stabil. Nah, dipakai bersama sehingga jadilah. Kemudian bagaimana dengan yang rangka 3? Rangka 3 konsepnya sama, dia kurangnya 3, saling menyumbang 3. Oke. Ya. Kemudian Cl17. Ini untuk lebih mempermudah langsung saja silang saja. Jadi Mg12 plus ini hilang. Kemudian N7 2 5. Oh, 5 ini berarti kalau sama-sama non-logam jelas nanti ikatan adalah ikatan kovalen ya. Gimana cara membentuknya? Sama 4 ini kita silangkan saja dengan Cl ini. Nah, berarti C-nya kan ini ada 4. 1 Cl 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 N 7 berarti 2
2, 5. 3 min hanya bebas, atau kita sebutnya adalah PEB. Hari ini kita hanya belajar sampai ikatannya, ikatan logam, ikatan kovalen ya. Nanti minggu depan baru kita pelajaran berikut kita akan mempelajari kepolaran dan gaya antar molekul. Dari menyimak kalian tadi telah menyimak video pembelajaran, Ibu mau tanya apa itu ikatan kimia? Apa itu ikatan kimia? Ikatan atau gaya? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, silakan. Ikatan atau gaya yang mempertahankan agar atom-atom dalam suatu senyawa tetap terikat menjadi satu. Oke, ya. Itu jawaban kalian. Nah, ikatan kimia yang dimaksud dengan ikatan kimia, merupakan ikatan dalam interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Nah, jadi atom-atom juga membutuhkan kestabilan, ya seperti kalian. Kalau misalkan Suryadi kalau tidak ada Gilang, bagaikan apa? Hah? Kayaknya runtuh loh gitu, karena tidak ada teman untuk bermain, iya tidak? Ya, jadi Meli dengan Grace atau siapa? Risma dengan Nina. Jadi begitu. Jadi atom pun begitu, ya membutuhkan teman untuk menjadi stabil, ya. Jadi itulah kenapa terjadinya ikatan ini. Nah, Ibu akan hari ini kita akan membagi kelompok. Nah, jadi kelompok pertama Martinus Yosef, Muhammad Rifais, Muhammad Gilang, dan Stanley, ya kelompok pertama. Kelompok kedua Anang Priyana, Ananda Juan, dan Nina, ya. Terus kelompok ketiga Grace, Brigita, Gigi, dan Natalia. Kelompok 4 Isnawati, Suryadi, dengan Ririn Dewi, ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian jawab per kelompok ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Oke, jadi ini sudah Ibu bagikan soal-soal KPD-nya. Ya, jawab. Dan instrumen penilaian Ibu hari ini yaitu sikap spiritual, ya, yang kalian telah lakukan. Terus lembar penilaian yang Ibu sudah kasihkan LKPD, nanti Ibu kasih nilai ya dengan hasil yang kalian telah kerjakan bersama. Terus keterampilan kalian dalam hal menjawab, ya. Nah, di situ ada penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, di situ Ibu akan memberi nilai, ya. Yang sangat baik itu nilai 100, terus baik 75, kurang 50, 25 tidak baik. Terus Ibu akan menilai juga tentang presentasi kalian nanti, ya itu penilaian kita hari ini, ya. Jadi tolong kerjakan kerjasama yang baik antara kelompok. Ya, ada yang Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku
cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Semua sudah? Kita diskusikan ya. Kelompok 1 ya, nanti jawab nomor pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 5 ya. Bisa? Oke. Silakan. Ya, nanti yang lain bisa menanggapi ya. Ya, kelompok 1 silakan kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil jawaban kalian. Suatu ikatan yang terbentuk karena adanya atom-atom yang menerima atau melepas elektron untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia disebut D. Ikatan ion. Tidak. Oke. Ya, nomor 2. Atom Cl pada molekul Cl2 masing-masing menyumbangkan elektron terluarnya untuk berikatan sebanyak C 3 elektron. Betul tidak? Siapa yang bisa menjawab? Yang jawaban yang kalian anggap benar? Siapa? Ya, silakan. Atom Cl pada molekul Cl2 masing-masing menyumbangkan elektron terluarnya untuk berikatan sebanyak 1 elektron. Jawabannya? 1 elektron. Oke, ya, jawabannya. Tepuk tangan untuk baik. Ya, nomor 6 sampai nomor 10 dijawab dari kelompok 2. Nah, nomor atom unsur B, Q, RS adalah 6, 9, 11, 18. Pasangan unsur-unsur yang diharapkan dapat membentuk ikatan ion adalah B, R, dan S. Bagaimana jawabannya? Betul, oke. 7. Pasangan senyawa berikut yang merupakan pasangan senyawa yang memiliki ikatan kovalen adalah D, CH4 dan NH3. Bagaimana jawabannya? Oke. Jadi, tepuk tangan buat alat. Lanjut, esai yang pertama dikerjakan oleh nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 3. Ya, bisa kerja nomor 1. Nomor 1 jawabannya dulu apa ya? Nomor 1. Apa jawaban nomor 1? Berdasarkan terbiasa mencari ikatan berbentuk ikatan kovalen tunggal, simpulkan apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Ya, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal? Ikatan tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari kovalen, di mana setiap atom menyediakan suatu
elektron valensi. Ya, ada yang menanggapi lain? Ya, silakan menanggapi. Kalau tidak, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Setiap atom memberikan satu elektron untuk digunakan bersama. Oke, ya. Itu ya jawaban yang melengkapi ya. Oke, lanjut. Nomor B, bagian B silahkan terjadi kapan? Oke, membentuk senyawa SO2 ya, membentuk. Jadi ada yang beda dari ini? Ada yang beda? Sama-sama. Oke, jadi ini non logam dengan non logam, sehingga dia akan membentuk ikatan kovalen dan membentuk senyawa atau membentuk rumus molekul SO2 ya. Oke, terima kasih Grace. Akan duduk. Ya, yang terakhir dikerjakan oleh kelompok 4. Oke, kelompok 4 siapa yang mewakili? Ya, silakan. Oke, ya. Dari jawaban teman kalian, ada yang berbeda? Sama-sama. Oke, jadi H dengan C ya sama-sama non logam. Jadi dia berikatan kimia, ikatan kimianya ikatan kovalen dan membentuk senyawa atau membentuk rumus molekul C2H2 ya. Oke, sebentar ya. Ya, selamat tepuk tangan buat kelompok 4. Jadi jawaban kalian tadi ya. Jadi yang pertama kalian sudah menjawab pilihan ganda tadi dari soal yang pertama ya, sudah jawabannya benar semua. Yang pertama jawabannya D, yang kedua jawabannya E, yang ketiga jawabannya B, yang keempat tadi soal kalian itu jawabannya 4A, B, 5A, 6B, 7B, 8E, dan 9A. Nah, soal yang tadi ikatan tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari ikatan kovalen di mana setiap atom menyediakan satu elektron valensi. Oke, itu jawabannya ya. Terus yang kedua, ikatan kovalen, ikatan yang terjadi itu tadi ikatan kovalen ya. Terus yang membentuk senyawa SO2. Jadi SO dengan SO menghasilkan ikatan kovalen dan membentuk senyawa SO2 atau membentuk ikatan membentuk rumus molekul SO2 ya. Nah, yang jawaban nomor 3 tadi unsur H dengan C akan membentuk ikatan kovalen karena sama-sama non logam dan membentuk rumus molekul atau senyawa C2H2 ya, dan membentuk ikatan rangkap berapa ini? 3. Yang nomor 2 tadi ikatan rangkap 2 ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Bahwa ikatan kimia terbagi atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Oke. Silakan. Ya, semua tepuk tangan. Hari ini siapa lagi yang kalian dapat? Ya, silakan berdiri.
Ikatan kimia terjadi jika suatu unsur dinyatakan stabil dengan mengikuti aturan nuklir dan oktet. Ya, jadi ikatan kimia terjadi jika suatu unsur dinyatakan stabil dan mengikuti aturan oktet dan duplet. Ya. Pembelajaran kita hari ini ya, tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu dia dinyatakan bisa dia bisa melakukan menjadi suatu ikatan jika terjadi susunan elektron yang stabil, ya. Nah, ikatan kimia dikatakan dia stabil jika mengikuti aturan kaidah oktet dan duplet, ya. Kaidah oktet menyatakan bahwa atom-atom cenderung memiliki 8 elektron, ya, pada kulit terluar seperti konfigurasi elektron gas mulia. Terus yang kedua, kaidah duplet menyatakan atom-atom dengan nomor atom kecil cenderung memiliki 2 elektron pada kulit terluar seperti konfigurasi elektron gas mulia, ya. Nah, konfigurasi elektron gas mulia, nah kalian lihat helium itu nomor atomnya 2, ya, dan konfigurasi elektronnya itu 2. Ya, neon itu 10 nomor atomnya, jadi 2 dan 8. Argon 18, jadi 2, 8, 8. Terus krypton 36, ya, menjadi konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Xenon 54 itu menjadi 2, 8, 8. Radon Fe 86 2, 8. Ya. Jadi kalian lihat ini ya, yang hidrogen ini, ya, helium ini dia 2, ya, menjadi aturan duplet, ya, sedangkan yang lain ini oktet, ya. Jadi ini yang menjadi dinyatakan kenapa stabil karena kita mengikuti aturan yang seperti gas mulia, ya. Makanya semuanya unsur-unsur ingin menjadi stabil seperti gas mulia. Jadi sehingga terbentuklah suatu ikatan kimia. Ya. Penarikan elektron. Jika suatu unsur menarik elektron dari luar, akan membentuk unsur yang bermuatan negatif sebagai elektron yang ditariknya. Jadi jika dia menarik elektron, dia akan membentuk ion negatif. Nah, contohnya sebenarnya 2, 7, 1. Nah, ini dia 2 itu dia 2 dan 7. Ini dia menerima 1 elektron karena dia kurang stabil, ya. 2, 7, ya, dia menerima 1 elektron sehingga dia menjadi 2 dan 8. Jadi dia membentuk ion F-1. Nah, 2 dan 6 dia membutuhkan 2 elektron sehingga membentuk ion O2-. Dia menjadi stabil dari 2 dengan 8 karena dia mendapatkan elektron dari 2, ya. Jadi dia harus mendapatkan 2 elektron sehingga dia membentuk ion 2-, ya. Jadi kalau dia menarik elektron, dia akan membentuk ion negatif. Ya, unsur yang cenderung menarik elektron adalah unsur non-logam. Ingat, ya, unsur yang cenderung menarik elektron adalah unsur non-logam yang berada pada golongan 5A, 6A, dan 7A. Nah, elektrovalensinya ini selalu 5 dan terakhirnya 5, 6, dan 7. Dari peristiwa pelepasan dan penarikan elektron, maka akan terbentuk ikatan kimia, ya. Jadi itu, ya. Oke. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk
yaitu golongan 1A kecuali hidrogen dan golongan 2A dengan unsur non-logam golongan 6A dengan golongan 7A. Akan terjadi serah terima elektron sehingga akan terjadi tarik menarik antara logam dan yang bermuatan positif dengan atom non-logam yang bermuatan negatif. Nah, contoh yang kalian sudah pelajari tadi yaitu NaCl. Na itu dia melepaskan satu elektron dan membentuk dan menjadi ion positif ya. Cl juga demikian. Nah, ini rumus Lewisnya ya. Nah, ini rumus Lewis dari Na. Dia ini satu saja ionnya yang dia lepaskan. Cl ini ada 7 ya. Ini titik 7. Dia akan ini 7 ya. 2, 4, 5, 6, 7. Karena terakhirnya koefisiennya elektron valensinya adalah 7 ya. Jadi 7. Nah, Na membentuk ion positif, Cl membentuk ion negatif. Terbentuklah rumus molekul NaCl. Nah, lihat Na ini rumus Lewisnya Na plus Na1. Ini Cl-nya rumus Lewisnya ini titik tekan ya. Satu memakai titik, satu memakai kali. Nah, ini ada 7 Cl7 di kalinya. Nah, inilah yang menjadi ikatan ionnya ya. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tes ya. Ini tes akhir kita. Ibu akan kalian kerjakan ya hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jelas soalnya? Amapondo, jibo on. Amapondo, jibo on. Ayah muko mukapo, jibo on. Ya, semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ketua kelas kumpul jawaban masing-masing. Jibo on. Talele mukele kiyama. Jibo on. Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, siapa yang bersedia berdoa? Siapa yang bersedia berdoa? Mari mundur dan teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan pada siang hari ini. Doa selesai. Terima kasih buat pimpin doanya. Silakan kembali ke tempat. Pelajaran kita berlari kali ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang ikatan koordinasi, ikatan kovalen, pola, non-polar, dan ikatan logam. Tolong kalian pelajari semua ya. SMK Ayah muko mukapo, jibo on.